Halo, selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di video ini kita melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya dari channel ini ya, yang sudah membahas tentang belajar Excel dari nol untuk teman-teman pemula yang masih buta Excel. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya atau episode 1 dari seri ini, kalian bisa klik link video di sebelah kanan pojok atas ini ya. Kalian bisa klik dan nonton dulu, lalu kita lanjutkan di video ini, yaitu episode keduanya. Oke, dalam video ini kita akan mulai dengan beberapa tahapan ya, yaitu pertama bagaimana cara untuk menyimpan data Excel, kemudian yang kedua gimana cara untuk edit atau ngeformat data di Excel. Kita mulai bahas untuk bagaimana cara menyimpan data ya. Jadi ini adalah lembar kerja yang sudah kita kerjakan di episode pertama. Nah, kali ini kita mau simpan ya data ini datanya belum tersimpan. Caranya bagaimana? Nah, kalian bisa langsung klik simbol di sini seperti kotak ya, di sebelah kiri pojok atas. Ini adalah simbol untuk menyimpan data Excel kita. Kalau kita klik, nanti kita bakal diarahkan ke bagian penyimpanan. Di sini ada folder-folder. Ini adalah folder di penyimpanan perangkat laptop ataupun komputer kita ya. Kita bisa langsung klik di sini kalau ada foldernya. Tapi kalau kalian mau mencari secara spesifik simpannya di mana, kalian bisa klik yang browser ini, browse. Nah, kita bisa cari di sini mau simpan di mana. Misalnya saya simpan di sini. Lalu di bagian file name kita bisa ubah namanya. Kita mau ubah nama datanya jadi apa? Misalnya saya mau ubah namanya di sini jadi belajar Excel dari nol, seperti ini ya. Kalau sudah kita ubah namanya, kita tinggal klik save. Maka secara otomatis lembar kerja Excel kita ini sudah tersimpan di perangkat kita. Dari mana kita tahu kalau data ini sudah tersimpan? Kalian bisa lihat di sini namanya sudah berubah ya. Kalau kalian perhatikan tadi sebelum disimpan, mungkin namanya masih book 2 atau book 1 tadi ya. Tapi setelah kita simpan dan kasih nama, namanya bakal berubah jadi belajar Excel dari nol sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Jadi seperti itu. Nah, cara lain untuk menyimpan data di Excel adalah kalian bisa klik di sini menu file. Lalu kalian bisa perhatikan ada dua menu atau dua opsi, namanya save dan save as. Jadi keduanya digunakan untuk menyimpan data Excel ya. Kalau save ini dia sama fungsinya seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kalau save as memang digunakan sama-sama untuk menyimpan, tapi perbedaannya adalah fitur save as digunakan untuk menyimpan file yang sama dengan nama lain atau folder yang terpisah. Jadi contohnya seperti ini. Kalian sudah punya nih lembar kerja Excel yang sudah kalian kerjakan, terus kalian simpan dengan nama tertentu. Tapi kalian mau simpan lagi dengan nama lain, kalian bisa gunakan save as ya, seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham bagaimana cara menyimpan data di Excel? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya mau berbagi kepada teman-teman untuk cara edit atau ngeformat data ya di Excel. Nah, pertama-tama ini adalah data yang sudah kita buat, kita gunakan ya, kita mau ngeformat data ini. Misalnya untuk ngeformat di bagian tulisan atau fontnya, itu kalian bisa atur di bagian menu home. Di sini ada yang namanya font ya, grup font. Nah, di grup font ini ada beberapa fitur yang perlu kalian ketahui. Misalnya di sini ada yang namanya bold, ada yang namanya italic, ada yang namanya underline. Mulai dari bold ini digunakan untuk menebalkan huruf atau tulisan kita. Ini untuk italic untuk membuat tulisan miring, sedangkan underline untuk membuat garis bawah. Jadi prakteknya seperti ini. Misalnya kita mau mempertebal untuk judulnya di sini, kita tinggal klik aja selnya seperti ini ya. Lalu kita klik yang bold atau tebalkan, maka secara otomatis tulisannya bakal tebal ya, seperti ini. Oke. Kemudian gimana kalau misalnya kita gunakan yang italic?
maka secara otomatis tulisannya bakal miring. Kalau kita gunakan yang underline, maka dia akan menambahkan garis di bawah tulisan. Nah, selain itu, di samping underline, di sini ada juga double underline ya. Kalau kita klik, ini untuk membuat 2 garis di bawah tulisan. Jadi seperti itu teman-teman. Menarik sekali ya fitur ini. Nah, selain itu kalian juga bisa memberi warna pada sel ya, atau juga memberi warna pada teksnya. Gimana caranya? Nah, misalnya kita mau kasih warna di sel ini ya, seperti ini. Nah, di sini di bagian font masih ya, ada simbol seperti cat lalu ada warna. Coba kita klik yang segitiga kecil di sampingnya, maka ada banyak sekali warna yang bisa kita pilih untuk memberi warna pada sel. Mau warna kuning kah, hijau, merah, dan lain sebagainya ya. Misalnya kita mau pakai biru tua di sini. Nah, sedangkan untuk tulisannya kita bisa ganti di bagian sampingnya sini. Ada huruf A, terus ada warna ya di bagian bawahnya. Ini untuk pewarnaan di bagian teksnya. Coba kita klik yang segitiga kecil di sampingnya, lalu kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya mau kasih warna putih ya, supaya kontras dengan warna selnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini deh teman-teman. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan nih. Misalnya di bagian pewarnaan sel tadi ya. Kalau misalnya warna yang kalian inginkan nggak ada di sini ya, kalian bisa pilih more color. Di sini ada berbagai macam warna yang bisa kalian pilih. Di bagian custom juga kalian bisa pilih ya di sini ya. Kalau udah nanti kalian tinggal klik OK aja. Begitu juga dengan untuk pewarnaan teks ya. Kalian bisa pilih more color, ada banyak warna di sini seperti itu. Oke, berikutnya kita mau bahas lagi soal bagaimana cara perataan teks ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah misalnya di bagian judul ini kan dia ratanya ke kiri ya. Dia selalu ke kiri nih. Misalnya kita mau buat tulisannya ke tengah. Gimana caranya? Kalian tinggal blok aja selnya yang mau kalian ratakan tulisannya. Lalu di bagian alignment ini kalian bisa perhatikan di sini ada tempat untuk perataan teks. Misalnya kalau kita mau kasih ke tengah, kita bisa pilih yang center. Jadi ini align left untuk rata kiri, center untuk rata tengah, kemudian ada align right untuk rata ke kanan ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau buat rata atas atau rata bawah, gimana caranya? Nah, misalnya ini selnya besar seperti ini, terus kalian mau buat dia ratanya ke atas ya. Di sini di bagian atas ada nih untuk perataan atas seperti ini. Oh, kita blok dulu ya untuk rata atas seperti ini, tengah maupun bawah seperti itu. Jadi mudah sekali ya teman-teman. Oke, itu dalam hal perataan teks. Berikutnya saya mau bagi lagi kepada teman-teman bagaimana cara untuk buat table, border atau bingkai ya. Gimana caranya? Misalnya kita mau buat table nih di sini. Caranya adalah kita tinggal blok aja datanya seperti ini ya. Kita blok. Lalu di bagian font ada yang namanya bottom border. Coba kita klik yang segitiga kecil di bagian bawahnya. Di sini ada berbagai macam opsi yang bisa kita pilih untuk membuat garis atau bingkai. Nah, kalian bisa lihat di bagian gambarnya aja nih. Ini garis sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada yang cuma garisnya di bawah, garisnya di atas, samping kiri, kanan, tidak ada garis, atau all border untuk buat garis semua ya. Coba kita pilih yang all border. Biasanya all border ini yang paling sering digunakan ya, seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan membuat table ya, seperti ini ya. Berikutnya yang saya mau bagikan lagi adalah bagaimana cara copy, paste, dan cut. Jadi ketiga fitur ini adalah hal yang wajib sih kalian ketahui. Jadi namanya ada copy ya, copy, kemudian paste, dan ada cut. Nah, kalau copy ini fungsinya adalah untuk menggandakan atau mengcopy data ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau menggandakan data yang ini. Kita tinggal klik selnya, lalu klik kanan di mouse, pilih copy, kemudian kalian pilih mau tempel di mana. Misalnya kita tempel di sini. Kita klik kanan lalu pilih paste ya atau paste. Nah, di sini ada berbagai macam jenis paste. Kita gunakan yang paling umum aja yang ini. Maka secara otomatis
datanya bakal ganda seperti ini ya, atau di copy seperti itu. Nah, selanjutnya untuk cut, ini berbeda ya dengan copy. Kalau copy kan untuk menggandakan, kalau cut ini untuk memindahkan atau memotong data. Jadi kalau copy data aslinya masih ada, kalau cut dia data aslinya hilang ya karena berpindah. Seperti ini contohnya. Kita klik kanan, lalu kita pilih cut, lalu pilih area mana kita mau pindahkan, klik kanan lalu pilih paste. Maka secara otomatis datanya bakal pindah ya, data aslinya nggak ada, seperti itu. Nah, untuk shortcutnya kalian bisa gunakan shortcutnya Ctrl X ya. Coba kita lakukan Ctrl X, kemudian untuk pastenya seperti tadi Ctrl V, dia juga bakal berpindah. Nah, ini adalah beberapa hal yang sudah kita bahas ya dalam video ini. Sekian dulu tutorial hari ini, kita sudah belajar Excel dari nol. Saya akan melanjutkan video ini untuk episode ketiganya ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan notif video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi ya.